Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 321-325. Usus Dong Sueming membiru karena penyesalan saat ini. Melihat nama-nama tajam di majalah itu, tangannya gemetar tak terkendali. Dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Kesalahan ini secara langsung menyebabkan rumah sakit rakyat berada dalam situasi di mana semua orang berteriak dan berkelahi. Sekarang kamu tahu bagaimana menyesalinya. Apa yang selama ini kamu lakukan? Howard Zhao sangat marah sehingga dia hanya membenci teman lamanya karena terlalu bodoh. Ah, aku tidak kenal dia. Dong Sueming tergagap dan bibirnya bergetar. Entahlah. Saat ini aku masih belum tahu. Tulisannya hitam putih. Kalau kamu punya otak kecil, kamu harus mengatur kedua dukun itu dengan baik. Kamu bagus. Kamu hanya ingin menyingkirkan orang dan membiarkan Cheng Gang dan Hong Chengwu membuat masalah. Jika mereka tidak ada di sana sebelumnya, apakah keadaan akan menjadi begitu besar? Pada awalnya, Jericho Lee menyembuhkan Qi Wei, dan Dong Sueming mengambil yang baik. Perawatan setelahnya. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, Jericho Lee mungkin tidak akan dikeluarkan. Paling-paling, dia terpicu. Sekarang dia masih akan berpraktik di rumah sakit rakyat, dan tidak ada tindak lanjutnya. Setidaknya, setelah Jericho Lee diberhentikan, Dong Sueming mengambil alih Cheng Gang dan Hong Chengwu. Sejujurnya mereka tinggal di rumah sakit dan tidak ikut bersenang-senang pada janji temu di bulan Maret kemarin. Bagaimana mereka bisa membuat kekacauan seperti itu? Setelah ditegur, Dong Sueming tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah. Dia menemukan bahwa dia salah langkah demi langkah. Dong. Dia terjatuh di kursi dengan lemah, dan seluruh tubuhnya tampak seperti berumur 10 tahun. Wajahnya kuyuh dan bingung. Dia sepertinya telah kehilangan semua tujuannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, apa yang telah kulakukan? Aduh, Howard Zhao menghela nafas dalam-dalam dan tidak berdaya. Masalahnya adalah dia telah menemukan akarnya, tetapi dia tidak dapat memikirkan solusi sama sekali. Apakah tidak ada cara lain? Dong Sueming tidak berdamai. Dia tidak mau melihat rumah sakit rakyat hancur di tangannya sendiri. Jika ada jalan sebenarnya, bukan tanpa jalan. Howard Zhao ragu-ragu dan berkata. Hal ini membuat Dong Sueming sepertinya telah menangkap sedotan penyelamat saat tenggelam. Dia menatap Howard Zhao dan berkata, apa yang bisa saya lakukan? Katakan padaku, tenang. Howard Zhao mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, sebenarnya, saya di sini untuk memberitahu Anda solusinya. Saya bertanya kepada Presiden agar Dewan Sekolah bermaksud membiarkan dia melanjutkan statusnya sebagai siswa dan membiarkan dia berlatih di sini lagi. Sedang berlatih. Dong Sueming tertegun dan mulai tersenyum pahit. Kini opini publik di internet sudah lama mengutuk rumah sakit rakyat. Kita semua ingin berada jauh dari rumah sakit rakyat. Apakah Jericho Lee menghina dirinya sendiri ketika dia kembali untuk magang? Iya, dia memang berselisih dengan rumah sakit rakyat, dan Universitas Kedokteran mengeluarkannya. Tapi perlu kalian tahu, tahun ini, tidak ada status mahasiswa, tidak ada resume magang, kemana dia bisa pergi. Kalaupun dia ingin mencari pekerjaan, dia masih harus melihat latar belakang pendidikannya. Ide Howard Zhao sangat sederhana. Selama Jericho Lee ingin mendapat pijakan di masyarakat, dia harus punya gelar. Pendidikan adalah ambang batasnya, tanpa pendidikan Jericho Lee akan sulit beraktivitas, apalagi bagi mahasiswa kedokteran, kurikulum vitae lebih penting. Dong Sueming tidak setuju, tidak peduli seberapa besar dia peduli dengan pendidikannya, dia tidak akan kembali ke sini, kan? Howard Zhao mendengus dingin, huff. Dia tidak akan kembali. Apakah kamu tidak tahu cara memintanya kembali? Dong Sueming tertegun dan menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Bagaimana mungkin bertanya padanya? Bukankah itu memalukan bagi seluruh rumah sakit rakyat? Kamu kehilangan muka kali ini. Jika kamu tidak memintanya dan meminta maaf padanya, dia tidak akan pernah memaafkan rumah sakit rakyat. Selama dia menolak untuk memaafkan rumah sakit rakyat selama 1 hari, sumpah serapah tidak akan pernah berhenti. Tidak. Sama sekali tidak. Saya tidak setuju. Dong Sueming menggelengkan kepalanya lagi dan memintanya untuk meminta maaf kepada Jericho Lee. Dia tidak bisa menarik wajahnya ke bawah. Wajah Howard Zhao memerah karena marah. Dia menggedor meja dan berkata, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Kini dunia luar menatap rumah sakit rakyat, menunggu untuk melihat posisinya. Kalau tidak dimaafkan, rumah sakit rakyat tidak akan pernah hilang namanya. Soalnya, setelah kejadian ini, semua rumah sakit di kota Lusu akan berusaha mengajaknya bergabung. Begitu mereka sampai di sana lebih dulu, Anda akan menunggu posisi Anda sebagai presiden diambil alih oleh orang lain. Yah, itu tidak mungkin, bukan? Dong Sueming tertegun, apakah mereka ingin bergabung? Apa hubungannya dengan mereka? Nah, kali ini tersebar di seluruh kota. Siapa yang bisa memintanya untuk berpraktik di rumah sakitnya sendiri? Itu adalah iklan langsung. Hanya karena dia bisa menyembuhkan kelumpuhan Qi Wei, berapa banyak orang yang akan mengaguminya di masa lalu? Pernahkah kamu memikirkan hal itu? Terlebih lagi, seseorang yang bisa dipublikasikan di jurnal kedokteran, yang bukan kue manis. Kita semua adalah manusia.
Jika kami bisa mengundang Jericho Lee untuk berpraktik di rumah sakit kami, pasti akan menjadi fokus perhatian. Efek iklannya tidak boleh terlalu besar. Terlebih lagi, bakat medis Jericho Lee layak untuk dipekerjakan oleh rumah sakit manapun di Luzu. Jika rumah sakit rakyat dapat membuat Jericho Lee berubah pikiran dan kembali untuk magang, maka krisis saat ini akan segera teratasi, dan akan tersedia talenta yang unggul, sehingga ia dapat memperoleh yang terbaik dari kedua dunia. Dong Sueming tidak dapat berbicara sama sekali. Dia merasa otaknya tidak cukup. Setelah sekian lama, dia berkata dengan getir, apakah kamu benar-benar ingin memintanya memaafkanku? Apakah kamu punya pilihan lain? Kamu punya semua cara. Jika kamu menolak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Giginya dan bersenandung dingin, saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa kepala sekolah telah setuju. Pada saat itu, dia akan maju ke depan untuk meminta maaf kepadanya. Kepala sekolah Fang meminta maaf secara langsung. Dong Sueming tercengang. Seberapa besar wajah yang dibutuhkan rektor Universitas Kedokteran untuk merendahkan dan meminta maaf? Sekarang Dong Sueming tidak bisa berkata apa-apa. Dia menggigit giginya dan mengangguk, aku hanya ingin meminta maaf. Ketika dia mengatakan ini, dia merasa seluruh tubuhnya sia-sia. Sungguh memalukan memintanya meminta maaf kepada seorang pemuda berusia awal 20-an. Tetapi untuk membebaskan rumah sakit rakyat dari masalah, dia harus menyerah. Melihat hatinya yang lembut, Howard Zhao merasa lega. Dia takut Dong Sueming tidak berhati lembut, jadi tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Lao Zhao, kamu harusnya tahu di mana dia sekarang. Saya tidak tahu. Saya akan meminta informasi. Dia telah meninggalkan Universitas Kedokteran selama beberapa bulan. Siapa yang tahu di mana dia sekarang? Tolong beritahu saya jika Anda mengetahuinya. Saya siap meminta maaf. Saya kuharap kamu melakukan apa yang kamu katakan dan jangan mengulanginya lagi. Biarkan mereka melakukan hal kotor ini, dan buat rumah sakit seperti ini. Dong Sueming berencana untuk kembali dan mendesak polisi untuk menangkap Cheng Gang dan Hong Cheng Wu. Dua kejahatan yang tersisa di rumah sakit membuatnya kesal dan membuat hatinya bersih. Bab 322. Universitas Kedokteran, Pertemuan Dewan Darurat. Presiden Fang, saya berharap dapat memberi kami penjelasan yang masuk akal atas apa yang terjadi hari ini. Terlebih lagi, ini sangat berbeda dari apa yang dikatakan di awal. Sekarang, reputasi sekolah sangat terpengaruh. Tahukah Anda berapa banyak panggilan yang saya terima? Pagi, Kepala Sekolah Fang. Mereka semua mempertanyakan pengoperasian Universitas Kedokteran. Terlebih lagi, rumah sakit baru berencana mengeluarkan pekerja magang ini. Tolong beri kami jawaban yang memuaskan, Presiden Fang. Para direktur tenang dan marah. Fang Bo memandang ke arah sutradara yang marah itu dan melakukan aksinya, kamu sedikit tenang, ada yang ingin kamu katakan. Suara gedoran itu membuat jantung semua orang berdebar kencang. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, bagaimana kamu ingin kami tenang? Anda tidak dapat menjelajahi internet tanpa tangan, atau Anda tidak dapat mendengar orang tanpa telinga yang panjang. Dia mendorong komputer ke depan di depannya. Fang Bo meliriknya dan wajahnya tiba-tiba berubah. Baiklah, lihat. Direktur berkata dengan marah, lihat apa yang telah kamu lakukan. Siswa berbicara di seluruh forum sekolah sekarang. Jika saya tidak membaca postingan ini, saya tidak tahu Anda telah melakukan kesalahan bodoh seperti itu. Di layar komputer, postingan sebelumnya dari Mo Lingyan yang tiba-tiba dibuka. Ada orang yang mengikuti postingan tersebut dari waktu ke waktu. Tentu saja isi jawabannya adalah mengkritik Universitas Kedokteran. Apakah kamu ingin mendengar apa yang dikatakan orang-orang itu? Mata, hitam dan putih, semuanya bodoh. Kami berkolusi dengan Ki Huaseng untuk menganiaya siswa. Saya sangat marah. Anda telah merusak reputasi Universitas Kedokteran. Anda, kepala sekolah, harus bertanggung jawab penuh. Semua direktur geram. Rumah sakit rakyat menanggung beban terberat dari badai ini. Cheng Gang dan Hong Cheng Wu, khususnya, telah lama dimarahi, diikuti oleh Ki Huaseng. Sekalipun dia pejabat senior, masyarakat bisa menjaganya dengan baik. Dan Universitas Kedokteran, tentu saja, telah menjadi sasaran pelecehan, karena mereka tanpa pandang bulu mengeluarkan mahasiswa yang tidak bersalah. Jika rumah sakit rakyat menjadi tikus jalanan dari dulunya kue-kue manis, maka reputasi Universitas Kedokteran kali ini merosot tajam. Fang Bo menarik napas. Meskipun dia sudah lama mengetahui bahwa kejadian ini akan menjadi sangat serius, dia tidak menyangka akan menjadi begitu serius. Dia mengertakkan gigi dan berkata, tampaknya keputusan untuk mengeluarkan Jericho Lee adalah hasil diskusi bersama Anda, bukan? Universitas Kedokteran terlibat, dan Anda memiliki tanggung jawab. Saat ucapan ini keluar, para direktur terdiam. Setelah hening selama puluhan detik, seorang pria mengertakkan gigi dan mendengus marah, Kepala Sekolah Fang, apakah Anda mengabaikan tanggung jawab Anda? Fang Bo dengan cepat melambaikan tangannya, sekarang waktunya mendiskusikan siapa yang bertanggung jawab. Bagaimana menyelesaikan masalah adalah hal pertama. Saya telah meminta Howard Zhao untuk menanyakannya. Segera setelah saya menemukan Jericho Lee, saya meminta maaf kepadanya dan memintanya untuk memaafkan saya. Mereka tertegun dan terkejut dengan tekadnya, Kepala Sekolah Fang, apakah Anda ingin meminta maaf secara langsung? Saat saya memecatnya, saya mengambil keputusan yang salah.
Jika saya ingin memperbaikinya, saya harus menunjukkan keikhlasan. Saya sudah meminta Departemen Pendidikan dan Sains untuk melanjutkan statusnya sebagai mahasiswa. Kita atas kesalahan kita, maka badai akan berakhir. Jericho Lee, sebagai pihak yang paling penting, jika dia memaafkan kesalahan Universitas Kedokteran, para pengamat tidak akan memenuhi syarat untuk membahasnya lagi, dan gangguan dengan sendirinya akan mereda. Mendengar pidato tersebut, sekelompok direktur merasa lega. Yah, itu seharusnya berhasil. Karena kepala sekolah Fang bersedia melepaskan posisinya dan meminta pengampunan si kecil, seharusnya tidak ada masalah. Kepala sekolah Fang adalah seorang kepala sekolah. Jika si kecil menolak memaafkannya, dia akan menjadi bodoh. Saya kira demikian. Mereka merasa Fang Bo meminta maaf secara langsung, dan Jericho Lee harus memaafkan mereka atas cinta dan alasannya. Lagi pula, sebagai seorang junior, memaafkan kesalahan orang yang lebih tua adalah hal yang benar. Saat itu, seorang guru berlari ke ruang pertemuan dengan tergesa-gesa, menghampiri Fang Bo dan berbisik, "Kepala sekolah, beberapa reporter surat kabar dari sekolah telah datang menemui Anda. Apakah Anda ingin menyuruh mereka pergi?" Reporter. Mereka datang untuk mewawancarai Jericho Lee. Fang Bo punya firasat buruk. Dia segera berbalik dan berjalan keluar, "Pergilah. Jangan biarkan para reporter itu menambah cerita. Segalanya sudah cukup kacau. Jika kita membiarkan wartawan menambahkan bahan bakar ke dalamnya, maka hal itu hanya akan menjadi lebih kacau." Saat ini, banyak reporter yang diam-diam datang ke Universitas Kedokteran. Kali ini masalahnya penuh badai, tentu saja mereka tidak boleh melewatkan hotspot seperti itu. Beberapa wartawan hampir memergoki para mahasiswa tersebut dan bertanya, "Halo, Anda mahasiswa kedokteran, kan? Tahukah Anda di departemen mana Jericho Lee dulu?" Para siswa yang tertangkap pada awalnya cukup bingung, namun ketika membicarakan tentang Jericho Lee, mereka langsung menjawab dan mengangguk, "Ya, tentu saja. Siapa yang tidak tahu namanya di sekolah sekarang? Di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok, dan prestasi akademisnya sangat bagus. Namanya sangat terkenal di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok. Tahukah Anda bahwa dia dikeluarkan dari Universitas Kedokteran?" "Aku tahu." Reporter yang mendengarkan, bersemangat seperti terkena darah ayam, dengan cepat bertanya, "Bisakah Anda memberitahu saya secara detail?" "Tidak masalah." Siswa tersebut langsung menjawab, sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu, dia diatur oleh sekolah untuk pergi ke rumah sakit rakyat untuk magang, namun dia tidak menyangka bahwa dalam beberapa hari magang, sekolah mulai menyebarkan pesan bahwa dia tidak mematuhi manajemen rumah sakit dan beroperasi secara ilegal, yang hampir menyebabkan kecelakaan medis dan membunuh Kisao. Oh. Begitu mata reporter berbinar, dia langsung memberi isyarat kepada juru kamera di belakang untuk merekamnya. Pada saat yang sama, dia terus bertanya, "Bisakah Anda memberitahu saya secara detail seperti apa rumor tersebut?" Siswa itu menggaruk bagian belakang kepalanya, mengerutkan kening dan berpikir selama beberapa detik, "Jika saya ingat dengan benar, pada awalnya, dia mengatakan bahwa dia terlibat dalam operasi Kisao, tetapi dia dengan sengaja membunuh Kisao. Meskipun Kisao tidak terlibat dalam operasi Kisao meninggal, Kisao lumpuh dan cacat. Saat itu, ada teori konspirasi di sekolah. Dia berseteru secara pribadi dengan Kisao, dan bahkan iri karena Kisao ingin membunuh orang. Apakah ada bukti?" "Tidak, itu semua hanya spekulasi." "Aku mengerti. Lalu apa yang terjadi?" "Kemudian, saya mendengar bahwa hakim daerah Ki sangat marah dan ingin memblokirnya sehingga dia tidak bisa tinggal di Lusu. Jadi rumah sakit rakyat dengan cepat tidak mematuhi manajemen rumah sakit, hampir menyebabkan kecelakaan medis atas nama pemecatannya. Sekolah juga takut menimbulkan masalah, jadi sekolah mengeluarkannya sesegera mungkin. Menyedihkan sekali." Reporter itu mengerutkan kening, dan jawabannya lebih kejam dari apa yang dikatakan dalam laporan berita sebelumnya. Siswa itu mengangkat bahu, "Tentu saja, saya yakin saya akan dikeluarkan karena bencana sebesar itu. Saya mendengar bahwa pada hari dia dikeluarkan, dia dipukuli oleh pengganggu di sekolah. Untungnya, seseorang membantunya." Bab 323. Dan dipukuli. Serius sekali. Reporter itu mengerutkan kening, "Apakah Anda tahu siapa yang memukulnya?" "Ini." Siswa itu menggaruk bagian belakang kepalanya, sedikit kusut, dan bertanya dengan suara rendah, "Saya tidak berani mengatakannya, kecuali Anda melaporkan saya secara anonim, tetapi juga mosaik." Reporter lain selanjutnya, "Perilaku penindas itu biasanya sangat berlebihan. Yah, dia adalah pengganggu terkenal di sekolah. Dia menindas yang baik dan takut pada kejahatan. Dia secara khusus menindas beberapa siswa miskin. Jangan khawatir, saya akan membuat mosaik Anda, dan saya tidak akan melaporkan nama Anda," kata reporter itu dengan hati nurani, berjanji untuk melindungi privasi siswa. Siswa itu menghela nafas lega, menepuk dadanya dan berkata, "Kalau begitu, saya yakin bahwa pelaku intimidasi itu adalah Ma Yishan, dan ada 2 pengikut, Zhao Hu dan Zhou Kai. Mereka bertarung sangat keras. Dikatakan bahwa mereka masih bercampur dengan masyarakat." Reporter itu terkejut, "Apakah sekolahmu peduli?" Siswa itu tertawa dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak berani membicarakan sekolah, terutama Ma Yishan. Reporter tersebut juga menyadari bahwa dia telah menanyakan pertanyaan yang salah, dan dengan cepat memotong topik kemana dia pergi setelah dia dikeluarkan dari sekolah, "Tahukah kamu
Siswa itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Saya tidak mengenalnya. Pada saat ini, seorang anak laki-laki yang lewat dengan cepat berkata, saya tahu, izinkan saya mengatakannya. Setelah dikeluarkan, Jericho Lee meninggalkan sekolah dan pergi bergaul dengan sekelompok preman. Saya melihat mereka di bar internet beberapa waktu lalu. Bilah internet yang mana? Anak laki-laki itu segera mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah tertentu, itu yang ada di jalan. Aku ingat Guozi, mantan teman sekamar Jericho Lee, juga bertemu dengan mereka. Sepertinya hubungannya agak kaku. Kaku. Bukankah mereka teman sekamar? Yah, teman sekamar hanyalah saudara. Anak laki-laki itu membalikkan bibirnya dengan jijik dan tampak menghina. Sejak Jericho Lee diusir, Sa Haiming dan Guozi telah menarik garis yang jelas dengannya. Saya berharap mereka tidak pernah saling kenal. Bahkan saya mendengar bahwa ketika hakim daerah Qi memanggil Jericho Lee, Guo Zitong memberitahunya. Reporter A dengar, langsung merasa ada misteri yang bisa digali, langsung bertanya, teman sekelas itu, bisakah kamu membawa kami mencari teman sekelas Guo? Untuk apa kamu menginginkan dia? Apakah kamu ingin mewawancarainya? Anak laki-laki itu mengerutkan kening, baru saja ingin membuka mulutnya, tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya di kejauhan. Dia memusatkan pandangannya dan dengan cepat menunjuk ke sosok itu, lihat, itu mereka. Mereka adalah Guozi dan Sa Haiming. Sebelum mereka mengambil beberapa langkah, seorang reporter menghentikan mereka dan berkata, halo, apakah Anda Guo dan Sa? Kaki mereka tiba-tiba membeku. Mereka tiba-tiba mendongak dan melihat reporter di depan mereka. Wajah mereka memancarkan kepanikan. Jelas sekali mereka sangat terkejut karena ada reporter yang menghentikan mereka. Tidak, kamu salah. Guo Zi tidak ragu menyangkalnya. Dia menundukkan kepalanya dan berbisik kepada Sa Haiming, pergi. Mereka berbalik dan pergi. Reporter itu berjalan sangat cepat. Begitu mereka mengangkat kaki, mereka segera bergerak ke depan, menghalangi jalan. Pada saat yang sama, mikrofon mengarah ke depan, dua siswa tidak perlu takut, saya hanya ingin melakukan wawancara sederhana. Dikatakan bahwa kamu salah orang. Guo Zi sangat ingin menyangkal. Reporter itu meyakinkannya bahwa dia tidak menemukan orang yang salah, siswa tidak perlu gugup, saya hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang Jericho Lee. Anda adalah teman sekamar Jericho Lee, kan? Rumah Sakit Rakyat dan Universitas Kedokteran. Pernahkah Anda berpikir untuk membantunya? Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Guo Zi kesal. Karena Jericho Lee, dia terkenal di Universitas Kedokteran 2 hari ini. Tentu saja itu nama yang buruk. Teman-temannya mendengar bahwa ketika Jericho Lee dalam kesulitan, mereka tidak hanya tidak membantunya, tetapi juga mengkhianatinya. Mereka semua mengira dia berdarah dingin dan tidak baik, dan bukan orang yang layak untuk mendapatkan persahabatan yang mendalam. Saat ia masuk kelas, tidak ada satupun teman sekelasnya yang mau duduk satu meja dengannya, dan siswa yang biasanya bermain bagus juga menjauhkannya. Hari ini, kemanapun dia pergi di sekolah, dia akan ditunjukkan. Ini lebih buruk dari tikus jalanan. Reporter tidak bergantung pada tidak menggaruk, teman sekolah Guo, kamu hanya perlu mengatakan pendapat untuk menjadi baik, aku tidak punya niat jahat. Omong kosong. Sa Haiming marah, reporter Anda akan menambahkan bahan bakar dan cuka ke dalam laporan, kami menolak menjawab. Minggir, atau aku akan memanggil petugas keamanan, kepala sekolah datang. Ya Tuhan, kepala sekolah kaget. Saat Guo Zi dan Sa Haiming terjerat dengan wartawan, terjadi keributan tak jauh dari situ. Fang Bo, kepala sekolah, bergegas bersama dewan sekolah dan beberapa guru. Kepala sekolah. Guo Zi dan Sa Haiming saling berpandangan, dan wajah mereka terkejut. Di saat yang sama, mereka memiliki firasat buruk di hati mereka. Fang Bo melihat reporter itu dan bertanya dengan suara yang dalam. Liu Qian mengejutkan rektor Universitas Kedokteran, tetapi kualitas dasar reporter tersebut membuatnya menjawab dengan tenang, saya reporter dari harian Lusu. Senang bertemu dengan Anda, Presiden Fang. Saya tidak tahu apakah ada aturan di dalamnya. Sekolah untuk tidak melakukan wawancara sembarangan. Saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Sikap Fang Bo terhadap reporter wanita cukup baik, dan wajahnya sedikit lega. Saya khawatir reporter Anda tidak melakukan penyelidikan, mendengarkan perkataan sepihak dari para siswa, melaporkan tanpa pandang bulu, dan membuat kesalahan yang tidak adil. Pada saat ini, tidak jauh dari situ siswa lain bertanya kepada reporter, juga melihat Fang Bo dan yang lainnya, dengan cepat berkeliling. Liu Qian mengingatkan juru kamera, tetapi dia mengesampingkan profesionalisme reporter dan dengan cepat bertanya, ada berita bahwa seorang mahasiswa bernama Jericho Lee dikeluarkan dari Universitas Kedokteran, tetapi dipastikan bahwa mahasiswa tersebut tidak bersalah. Apakah ada hal seperti itu? Tanda tanya petik 2. Fang Bo mengerutkan kening, ragu-ragu dan mengangguk, ada hal seperti itu. Manajemen sekolah kita yang tidak tepat telah menyebabkan konsekuensi serius. Saya tidak dapat menyangkalnya. Beberapa siswa mengatakan bahwa setelah Jericho Lee dikeluarkan, dia mendapat perlakuan yang sangat tidak adil, seperti dipukuli oleh pengganggu sekolah. Apakah kepala sekolah mengetahui hal ini? Saat dia mengatakan ini, kelopak mata Liu Qian melonjak. Apakah ini masalahnya? Fang Bo tercengang. Liu Qian terkejut dan bertanya, apakah kepala sekolah tidak mengetahui hal ini?
Seorang guru mendekati telinga Fang Bo dan membisikkan beberapa kata. Fang Bo balas berbisik, benarkah? Guru itu mengangguk. Wajah Fang Bo tenggelam. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya tidak tahu tentang ini. Saya akan meminta orang-orang untuk menyelidiki dan memastikan bahwa jika itu benar, tidak peduli siapa yang memukul orang, saya akan menghukum mereka dengan berat. Ma Yishan adalah seorang pengganggu yang terkenal di universitas. Keluarga Ma menyumbangkan banyak uang ke Universitas Kedokteran setiap tahun. Di masa lalu, dia menutup mata. Namun saat ini, dia harus menunjukkan sikapnya sendiri, jika tidak, dia tidak akan bisa meyakinkan publik. Bab 324. Liu Qian langsung menanyakan pertanyaan lain, konon suara kecaman terhadap rumah sakit rakyat di dunia maya adalah yang paling kuat, dan suara kecaman terhadap Universitas Kedokteran tidaklah kecil. Banyak orang yang beranggapan bahwa Universitas Kedokteran hampir menghancurkan masa depan Jericho Li dan hidup. Apa pendapat Anda, Presiden Fang? Pertanyaan ini sangat misterius. Fang Bo terpaksa memberikan jawaban yang memuaskan berdasarkan opini publik. Begitu jawaban Fang Bo salah, media akan bisa membesar-besarkannya, dengan sedikit tulisan musim semi dan musim gugur. Universitas Kedokteran tidak hanya akan lepas dari krisis opini publik ini, namun akan tenggelam lebih dalam. Fang Bo merenung sejenak dan berkata, sebagai rektor Universitas Kedokteran, saya harus menanggung beban kesalahan dalam pengelolaan universitas dan membuat tinjauan mendalam. Saya dengan tulus meminta maaf atas dampak negatif dari kejadian tersebut. Atas dampak reputasi dan kerugian lain yang ditimbulkan pada Jericho Li, kami akan memberikan kompensasi. Dengan ini saya dengan sungguh-sungguh menyatakan kepada semua teman media bahwa saya akan melanjutkan status pelajarnya dan mengatur ulang masa magangnya. Pada saat yang sama, saya secara pribadi akan meminta maaf kepadanya. Minta maaf secara langsung. Begitu hal ini diucapkan, para wartawan yang berada di lokasi kejadian terkejut dan hampir mengira mereka salah dengar. Saya telah meminta orang-orang untuk menanyakan keberadaan Jericho Li. Ini adalah tanggung jawab kami atas konsekuensi Universitas Kedokteran. Saya tidak akan pernah mengabaikannya. Fang Bo punya model untuk menjawab pertanyaan itu, merasa hampir, segera mengirim wartawan untuk pergi. Ketika sekelompok reporter melihat informasi yang cukup, mereka menerimanya segera setelah informasinya bagus dan pergi dengan kerjasama yang baik. Untungnya, mereka datang tepat waktu dan tidak membiarkan para reporter ini melakukan wawancara sembarangan. Berapa banyak dari mereka yang bekerja di media yang tidak menambahkan bahan bakar ke dalam berita? Saya pikir berita tersebut harus mencoreng sekolah lagi. Para sutradara memiliki ekspresi wajah yang rumit. Meskipun keadaan telah tertahan untuk sementara waktu, ini bukanlah akhir. Jika mereka tidak menemukan Jericho Li, mereka tidak akan merasa nyaman. Pada saat ini, Fang Bo memperhatikan Sa Haiming dan Guo Zi, mengerutkan kening dan bertanya, apakah kalian berdua teman sekamar Jericho Li? Wajah Guo Zi kaku dan dia mengangguk dengan canggung, ya. Oh, tidak salah, gumam Fang Bo pada dirinya sendiri, lalu bertanya, apakah kamu tahu di mana Jericho Li sekarang? Guo Zi dan Sa Haiming mengatupkan mulut dan menggelengkan kepala. Saya tidak tahu. Anda teman sekamarnya. Anda seharusnya mengetahui nomor teleponnya. Anda belum menghubunginya sejak dia meninggalkan sekolah. Mereka menggelengkan kepala lagi. Mata Fang Bo bingung, tapi dia tidak mengerti, lupakan saja, kamu bisa melakukan apa saja sesukamu. Guo Zi dan Sa Haiming merasa lega ketika dia berbalik untuk pergi, tetapi segera mereka mendengar Fang Bo dan yang lainnya berbicara tentang mencari seseorang dan meminta maaf ketika mereka pergi, dan suasana hati mereka menjadi lebih rumit. Di sekitar beberapa penonton siswa, memperhatikan keduanya berbisik sambil menunjuk. Lihat, itulah akhir dari mengkhianati seorang teman. Orang sombong seperti ini, siapa yang berani berteman dengannya di masa depan, aku tidak tahu kapan dia akan dijual. Tutut, apakah reputasinya buruk? Kamu pantas mendapatkannya. Suara diskusi yang kasar itu membuat dua orang merasa malu dan marah, tidak bisa mendengarkan sepatah kata pun, dan lari. Kabar baik. Saudara Qiang, kabar baik, apa kabar baiknya? Mari kita dengar apa yang membuat Anda senang. Wang Hao bermain dengan ponselnya dan berkata, Saudara Qiang, kamu lihat beritanya, Saudara Jericho Li telah menghapus keluhannya. Begitu dia mendengar berita tentang Jericho Li, Sun Qiang segera menunjukkan semangatnya. Begitu dia mendengar berita tentang Jericho Li, Sun Qiang segera menunjukkan semangatnya. Dia mengambil ponselnya dan melihat halaman web, dia melihat ada berbagai macam berita tentang Jericho Li yang dijebak secara salah oleh rumah sakit rakyat. Haha. Sun Qiang menepuk pahanya dan tertawa gembira, saya kenal saudara itu Jericho Li akan melakukannya dengan baik dan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dia melakukannya, sekarang internet penuh dengan keluhan untuknya. Saudara Qiang, Anda tahu, Universitas Kedokteran telah mengeluarkan pernyataan untuk membantu saudara Jericho Li memulihkan statusnya sebagai mahasiswa. Wang Hao terus menggambar dengan satu tangan dengan penuh semangat. Lihat-lihat. Bersemangat, Sun Qiang bergegas ke rumah yang baru dibangun dan berteriak, Bibi Wang, saudara Jericho Li punya berita. Internet sedang ramai, dan topik terkait Jericho Li masih dibahas. Namun, berita eksplosif lainnya diam-diam menyebar secara diam-diam. Qi Huaseng, hakim daerah, diwawancarai, tetapi topi hitam tidak dijamin.
Alasan wawancara tersebut belum diumumkan, tetapi orang yang berkepentingan dapat mengetahui secara sekilas bahwa dia telah menyinggung orang lain. Kalau tidak, dia tidak akan kehilangan topi hitamnya di tengah badai ini. Beberapa orang mau tidak mau mengaitkan alasan mengapa ia kehilangan topi resminya dengan Jericho Lee, namun mereka dengan cepat menyangkal bahwa Jericho Lee hanyalah mahasiswa biasa atau mahasiswa yang dikeluarkan dari Universitas Kedokteran. Jika dia memiliki latar belakang yang besar, apakah dia akan begitu menderita oleh Qi Huaseng? Mereka pikir itu orang lain. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya yang memahami bahwa Chang Xuande di belakang Jericho Lee telah mengambil tindakan. Chang Xuande melampiaskan amarahnya kepada muridnya. Untuk hal ini, beberapa orang bertepuk tangan, terutama beberapa orang di internet mengetahui bahwa Qi Huaseng menganiaya Jericho Lee. Mereka semua ingin Qi Huaseng menjadi jelek atau bahkan kehilangan topi resminya. Mereka semua memiliki bau mulut. An Chengfeng dan Tang Zhen merasa bahwa Qi Huaseng pantas menerima perbuatannya. Ini adalah balasannya. Qi Huaseng lah yang paling tidak bisa menerima kehilangan tutup pipa. Aku dipecat. Kenapa? Ada apa denganku? Dia tidak mengerti kenapa dia dihukum seberat itu. Kegembiraan putranya sembuh sirna karena kabar buruk. Orang di ujung telepon bersenandung dingin, siapa yang telah kamu sakiti? Apakah kamu tidak punya maksud apapun di hatimu? Kamu bilang anak itu. Dia hanya murid biasa. Siswa biasa. Menurutku kamu sudah gila. Wajah yang populer itu berwarna hijau, orang ini tidak tahu bagaimana caranya mati. Qi Huaseng bingung. Apakah dia salah? Anak itu punya banyak hal untuk ditawarkan. Tidak berdamai, dia mengertakkan gigi dan berkata, bahkan jika aku menyinggung perasaannya, aku tidak akan mengubah posisiku, bukan? Selain putranya, yang paling dia pedulikan adalah tempat duduknya. Dia lebih sengsara dari siapapun ketika dia kehilangan kursinya. Kamu benar-benar babi. Anak itu bukan apa-apa, tapi dia punya majikan. Majikannya adalah seorang gubernur provinsi yang harus membungkuk saat melihatnya. Kamu bodoh, berani menyinggung perasaannya. Qi Huaseng kaget, Tuan. Dia belum pernah mendengar Jericho Lee mencari tuannya. Maksudmu tuannya menjagaku. Tuannya punya begitu banyak energi. Kamu kebodohannya membuatnya merasa putus asa, Aku akan membangunkanmu dan pulang ke rumah untuk orang tua. Kamu tidak bisa berharap untuk kembali sepanjang hidupmu. Apa katamu? Aku muncul. Pihak lain langsung menutup telepon, ponsel terlepas dari telapak tangannya, hancur berkeping-keping, Qi Huaseng tampak tumpul seperti tiang, berdiri di tempat, setelah beberapa menit, dia tiba-tiba menangis seperti orang gila, jahat sekali. Sudah kulakukan. Sudah berakhir. Karir resminya telah berakhir. Bab 325. Rumah sakit Xuande, dunia luar berisik, tapi di sini tenang, seperti surga. Jericho Lee membuka matanya dengan bingung. Dia duduk dan meregangkan tubuhnya. Dia merasa lebih segar dan nyaman dari sebelumnya. Keren semua santai, tidak ada tekanan, tidak ada beban berat seperti biasanya. Kenapa? Tiba-tiba dia mengeluarkan suara terkejut, karena dia mendapati dirinya menerobos. Bagaimana bisa? Saya menerobos. Terlebih lagi, dia melompati beberapa level sekaligus dan berhasil menembus periode pembangunan fondasi. Dia melebarkan matanya yang luar biasa dan sangat terkejut. Awalnya, dia hanya tidur seperti biasa, tetapi dia tidak berharap untuk menembus kultivasinya. Dia hampir berpikir bahwa dia sedang berhalusinasi, tetapi dia memastikannya dengan hati-hati beberapa kali, dan dia berhasil menerobos. Dia mengerutkan kening memikirkan alasan terobosan itu. Memikirkan hal itu, dia berpikir, apakah karena perubahan suasana hatiku? Itu sebabnya aku tidak lari. Kemarin adalah janji di bulan Maret. Sebelum Qi Wei sembuh, dia telah berjuang dengan reputasinya sendiri dan sikap orang lain. Namun kemudian dia menyembuhkan Qi Wei, namun yang didapatnya adalah ketidakpedulian Qi Huaseng, yang berdampak besar pada suasana hatinya. Pada awalnya, dia sangat marah. Dia marah pada kekurangajaran Qi Huaseng. Dia merasa terhina dan dibodohi. Dia hampir kehilangan kendali. Kemudian, dia menyadari bahwa kekuatan adalah kebenaran abadi dan kekuatan adalah segalanya. Dalam tidurnya, dia sepertinya melarikan diri ke keadaan yang aneh, dengan perasaan yang sangat kabur. Ketika dia bangun, kekuatannya menembus beberapa level. Jelas sekali, ini adalah peningkatan kekuatan yang disebabkan oleh perubahan suasana hati. Ranah budidaya dibagi menjadi latihan fisik, latihan Qi, pembangunan fondasi, pembukaan cahaya, pembukaan lembah, ramuan emas, yuanying, resusitasi, gangguan, transformasi roh, penyeberangan perampokan, mahayana dan pendakian. Setiap ranah dibagi menjadi 3 tingkatan, tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Awalnya, Jericho Lee sedang dalam tahap awal pelatihan Qi. Terobosan ini langsung melintasi 3 tingkat, hingga tahap awal pembangunan pondasi. Masa pemurnian adalah tingkat manusia, yang tinggal di dalam tubuh daging, tulang, dan darah janin. Selama Anda terus memurnikan tubuh, Anda bisa mencapai puncaknya. Dalam periode pelatihan Qi, berdasarkan kekuatan tubuh manusia yang mencapai batasnya, kita perlu memadatkan Qi yang sebenarnya di bidang ramuan. Ketika Qi yang sebenarnya menembus 108 otot dan pembuluh darah di seluruh tubuh, kita bisa menjadi orang yang lebih unggul dari tubuh manusia dan kuat dalam pelatihan Qi.
Adapun masa pondasi, seperti namanya, adalah meletakkan landasan yang baik bagi jalan tertinggi. Daoji adalah benih avenue. Ada dua langkah untuk memupuk daoji, tubuh dan kesadaran. Yang pertama adalah ramuan biksu, juga dikenal sebagai lintai, sedangkan yang terakhir adalah zihai. Bagi sebagian besar beku, mereka akan memilih untuk membudidayakan benih jalan agung di ladang ramuan terlebih dahulu, dan kemudian dalam kesadaran ilahi, karena platform sebagai sumber kekuatan lebih cocok untuk memurnikan benih jalan agung. Tentu saja, sebagian orang akan memilih melakukan hal sebaliknya. Pertama, mereka akan menanam benih-benih jalan besar di lautan pengetahuan. Bagi sebagian orang yang berkemauan keras, budidaya cara agung lebih cepat dan dapat menghemat waktu. Apapun cara latihannya, ketika benih jalan besar di Dantian dan Zihai berhasil dibiarkan, benih jalan besar di Zihai perlu dikecambahkan. Saat ini akan memasuki masa pencerahan, seperti cahaya di kepala dan ruh, sehingga kita memiliki pemahaman yang mendalam tentang jalan agung. Demikian pula jika benih-benih cara hebat berkecambah di ladang ramuan, mereka akan memasuki masa pembukaan lembah. Pada saat ini, meskipun para beku tidak makan atau minum, mereka tidak akan mati kelaparan. Mereka dapat menyerap aura langit dan bumi dan bertahan hidup. Ketika benih Dantian dan Zihai tumbuh sempurna, mereka berbunga dan berbuah. Saat ini, mereka perlu dipatahkan dan dilahirkan kembali. Mereka bergabung menjadi satu untuk menyempurnakan ramuan emas kehidupan mereka sendiri dan menjadi ramuan emas yang legendaris. Dapat dikatakan bahwa masa pondasi merupakan kunci penentu pembangunan jalan di masa depan. Melihat cahaya emas yang berkilauan di Dantian, seperti benih kunang-kunang di boulevard, Jericho Lee tertegun untuk waktu yang lama dan tidak mengatakan apa-apa. Terobosan ini benar-benar sedikit membingungkannya. Untungnya, dia memiliki kemampuan menerima yang kuat. Setelah beberapa saat dalam keadaan pingsan, hatinya melonjak kegirangan yang kuat, karena ia teringat akan suatu hal yang sangat penting, yaitu dalam warisan bijak medis, pedang dan jarum peninggalan nenek moyang keluarga Lee, ia telah mencapai kualifikasi penggunaan. Dia dengan bersemangat bersiap untuk mengarahkan pikirannya dan mengambil harta karun itu. Matanya secara tidak sengaja menyapu jam dinding, dan wajahnya tiba-tiba membeku, siang jam 5. Sial, aku ketiduran. Sudah berakhir dia sepertinya disiram baskom berisi air dingin, dan wajahnya pecah. Baru saja, dia sangat senang sehingga dia melompat dengan wajah hitam, melompat dari tempat tidur dengan panik, berpakaian dan berlari keluar. Sial, aku tahu aku seharusnya tidak mengambil kiku dan pergi tidur. Saya ketiduran sekali, saya tidak hati-hati. Permisi, Tuan, dia dengan santai menyeka wajahnya dengan air dan bergegas ke aula rumah sakit. Melihat Chang Xuande kebetulan keluar dari aula dalam, dia melangkah maju dan berseru, Sifu. Baiklah. Apakah kamu sudah bangun? Begitu Chang Xuande melihat wajahnya yang berair, dia tahu bahwa dia harus baru saja bangun. Alis Jericho Lee berkerut, menundukkan kepalanya dan berkata, baiklah, Tuan, maaf, saya tidak sengaja ketiduran. Tuan, mengapa Anda tidak membangunkan saya di pagi hari? Kemarin, jadi aku tidak meneleponmu. Jika tidak apa-apa, aku akan memberimu hari libur, kata Chang Xuande sambil tersenyum. Jericho Lee menggaruk kepalanya, tersipu dan mengangguk, terima kasih, guru. Dia bangun pagi-pagi sekali pada waktu-waktu biasa. Terakhir kali dia bangun terlambat, dia sangat malu. Kali ini dia bangun terlambat, yang membuat wajah lamanya pucat. Dia berpikir bahwa dia tidak akan menyingkirkan Zenki dan pergi tidur lain kali. Chang Xuande memandangnya dan bertanya, bagaimana perasaanmu? Jericho Lee lengleng, mengedipkan matanya, dengan hampa menjawab, sangat bagus. Dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya, seolah dia tidak mengerti mengapa Chang Xuande tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu. Chang Xuande sama sekali tidak mengerti maksudnya. Matanya berbinar. Hatinya persis sama dengan teman lamanya. Si kecil ini akan menyembunyikan sesuatu dari orang lain dan menanggung semuanya dengan diam-diam, berpura-pura menjadi bukan siapa-siapa. Rumah sakit akan libur beberapa menit lagi. Anda bisa membersihkannya, katanya. Dia tidak menembus kertas jendela dan berbalik. Jericho Lee santai. Sekarang Bao Ziming sudah kembali bekerja. Dia membersihkan rumah sakit dan kembali ke kamarnya. Idenya. Sekarang bergerak, cahaya keemasan mengalir, pedang emas muncul di telapak tangannya. Seluruh badan pedang disepuh. Di satu sisi badan pedang diukir matahari, bulan dan bintang, di sisi lain adalah diukir dengan gunung dan tumbuhan, pada gagangnya diukir dengan karakter Cina kuno yang padat, rumit dan misterius, sekilas memiliki suasana yang mulia dan luar biasa.